Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah mengelola stres ala Nabi hidup di dunia perkotaan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, harus kita yakini bersama bahwa takwa adalah perintah Allah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan yang sejati. Takwa adalah sebuah istilah dari proses menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan tawakallah kita akan mudah mendapatkan solusi hidup dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada kehidupan yang tidak dapat dihindari. Sebab dengan kesulitan dalam hidup sejatinya Allah akan menilai ketakwaan pada hamba-hambanya. Apakah hambanya akan bersyukur atau mengeluh atau bahkan stres? Stres adalah respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan atau tuntutan yang berlebihan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal, yakni dari diri sendiri, atau faktor eksternal, yaitu dari lingkungan, baik lingkungan keluarga, pertemanan, atau pekerjaan. Dampak dari stres yang berlebihan tidaklah baik untuk kehidupan pribadi atau dalam bermasyarakat, karena stres bisa menciptakan suasana yang tidak kondusif, dimulai dari rasa cemas, tegang, bimbang, dan lain sebagainya, sehingga akan dapat mengganggu orang lain apabila abai terhadap pengelolaan terhadap stres. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW merupakan makhluk paling mulia. Beliau adalah panutan bagi umatnya, tidak hanya dalam hal ibadah dan akhlak, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kesehariannya, beliau Nabi tentu pernah mengalami perasaan stres yang berupa kecemasan, ketakutan, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Namun, beliau mengelola dengan baik perasaan itu semua. Ada 4 cara Nabi menghilangkan stres yang dapat kami rangkum. Yang pertama, dengan sholat. Sholat selain menjadi kewajiban bagi umat Islam, sholat juga menjadi penenang jiwa apabila dikerjakan secara sungguh-sungguh.
Di dalam sholat sejatinya kita sedang berinteraksi dengan Allah yang maha besar, maha mendengar, maha mengetahui, dan maha pengampun. Rasulullah sendiri merasa tenang ketika sholat. Salim Abu Al-Jad menceritakan ada seseorang yang berasal dari Khuza'ah berkata, "Seandainya aku sholat, maka aku pun dapat istirahat." Orang-orang di sekitarnya pun menganggap aneh dan remeh setelah mendengar perkataannya itu. Akhirnya ia pun berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Bilal, dirikanlah sholat dan buatlah kami istirahat dengan sholat.'" Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, dengan istighfar. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh ketika hati ini tertutupi dengan kelalaian, maka aku akan meminta ampun atau beristighfar kepada Allah 100 kali sehari." Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan istighfar sebagai penenang hati sudah sangat masyhur di kalangan umat Islam. Istighfar sendiri sejatinya melahirkan perdamaian kemanusiaan, karena dalam istighfar pun ada dua macam istighfar. Istighfar untuk diri sendiri dan yang bersifat sosial kemanusiaan, yaitu memohon ampunan kepada sesama hamba Allah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Yang ketiga, dengan tawakal. Para ulama menekankan bahwa sifat tawakal akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hati seorang hamba. Sebab orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, "Dan barang siapa yang bertawakal atau berpasrah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya." Ayat tersebut merupakan jaminan dari Allah bahwa orang-orang yang hatinya senantiasa berserah diri kepadanya akan dicukupi seluruh keperluan hidupnya, baik secara material, spiritual, juga mentalnya. Yang keempat, dengan qanaah. Qanaah merupakan sifat yang menunjukkan kerelaan hati seseorang terhadap apa yang dimiliki. Hal ini penting karena dengan qanaah kita akan lebih mudah bersyukur dan tenang. Baginda Nabi SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah terhadap agama Islam dan sumber kehidupannya diberi kecukupan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan qanaah secara tidak langsung kita telah menghindari merepotkan dan menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan kita tidak membutuhkan orang lain, maka kita dapat menekan peluang stres kita. Karena sejatinya di dalam qanaah terdapat kepuasan diri dan mengurangi perasaan bersaing yang menyebabkan tekanan pada mental kita. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dengan 4 hal ini diharapkan kita dapat mengelola perasaan stres kita menjadi perasaan yang bahagia. Terlebih bagi saudara-saudara yang hidup di lingkungan perkotaan, di mana banyak tekanan hiruk-pikuk pekerjaan, tuntutan kehidupan hidup, kebutuhan hidup, pendidikan, dan lain-lain. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan wa bil taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.